Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Pirena dari kelas 202 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS untuk mata kuliah Analisis Proses Bisnis, yaitu jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk nomor 1, saya menjelaskan perbedaan antara DMAIC dan DFSS. DMAIC dan DFSS sama-sama merupakan pendekatan dalam Six Sigma, tetapi tujuan penggunaannya berbeda. DMAIC digunakan untuk memperbaiki proses yang sudah ada. Tahapannya adalah define, measure, analyze, improve, dan control. Jadi, DMAIC cocok digunakan ketika suatu proses sudah berjalan, tetapi masih mengalami masalah seperti proses lambat, banyak kesalahan, atau kualitas menurun. Sedangkan DFSS atau Design for Six Sigma digunakan untuk merancang produk atau proses baru sejak awal. Tahapannya adalah define, measure, analyze, design, dan verify. Kesimpulannya adalah DMAIC memperbaiki proses yang sudah ada, sedangkan DFSS merancang proses baru agar sejak awal lebih baik, lebih terukur, dan minim cacat. Selanjutnya untuk nomor 2, saya menganalisis kasus PT Anugrah Logistik, yaitu perusahaan pengiriman barang yang mengalami masalah pada proses inbound, sorting, dan outbound di gudang transit utama. Permasalahan utamanya ada 3. Pertama, waktu pengiriman naik dari 2 hari menjadi 4 hari. Kedua, tingkat barang rusak naik dari 1,2% menjadi 3,8%. Ketiga, biaya operasional naik sebesar 18%. Dalam analisis ini, saya menggunakan pendekatan DMAIC dan Six Sigma. Saya memilih DMAIC karena metode ini lebih objektif dan berbasis data. Dalam kasus ini, setiap divisi saling menyalahkan divisi operasional, menyalahkan IT, divisi IT menyalahkan SOP, dan divisi SDM menyalahkan kurangnya pelatihan serta turnover. Dengan DMAIC, masalah tidak langsung dinilai berdasarkan pendapatan masing-masing divisi, tetapi harus dibuktikan melalui data. Tahap define digunakan untuk menentukan batas proses, yaitu dari inbound sampai outbound. Tahap measure digunakan untuk mengukur kondisi awal, seperti waktu proses, jumlah barang rusak, gangguan sistem, dan tingkat kesalahan. Tahap analyze digunakan untuk mencari akar masalah berdasarkan data. Tahap improve digunakan untuk membuat rancangan proses perbaikan, dan tahap kontrol digunakan untuk memastikan perbaikan tetap berjalan melalui SOP, dashboard, dan KPI. Data yang dikumpulkan meliputi data waktu proses, data kerusakan barang, data gangguan IT, kepatuhan SOP, dan data SDM. Contohnya, waktu kedatangan truk dan durasi sortir diambil dari log WMS. Data armada divalidasi dengan GPS Fleet Management System. Data kerusakan barang dicocokkan dengan formulir klaim dan inspeksi langsung di gudang. Sedangkan data SDM dilihat dari absensi, turnover, dan jadwal shift. Tujuannya adalah agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi nyata, bukan hanya persepsi atau saling menyalahkan antar divisi. Hipotesis utama saya adalah bahwa masalah PT Anugrah Logistik bukan disebabkan oleh satu divisi saja, tetapi oleh systemic capacity overload dan domino proses bypass. Maksudnya, proses paket meningkat, tetapi kapasitas sistem IT dan layout gudang belum mampu menampung lonjakan tersebut. Ketika WMS lambat atau down, staf operasional terpaksa mengambil jalan tengah seperti proses manual atau bypass scan barcode. Akibatnya terjadi kesalahan sortir, penumpukan paket, penanganan barang yang kasar, barang rusak, dan akhirnya waktu pengiriman menjadi lebih lama.
Hipotesis ini lebih kuat karena masalah yang muncul tidak hanya keterlambatan tetapi juga kerusakan barang dan kenaikan biaya. Jadi, penyebabnya bukan hanya IT, bukan hanya SOP, dan bukan hanya SDM, melainkan gabungan dari beberapa faktor. Pada diagram ASIS, terlihat bahwa proses normal berjalan dari drop inbound, bongkar barang, scan barcode, masuk ke WMS, sortir, lalu dispatch. Tetapi ketika server overload, muncul jalur bermasalah seperti bypass, SOP, antrian panjang, salah rute, barang rusak, dan pengiriman terlambat. Kemudian pada diagram fishbone, penyebab masalah dikelompokkan ke beberapa faktor, yaitu SDM, IT, dan peralatan, SOP, kemasan, data pengukuran, serta layout gudang. Dari sini terlihat bahwa akar masalahnya memang bersifat sistemik, bukan hanya satu bagian saja. Solusi yang saya usulkan terdiri dari 4 pilar. Pertama, migrasi WMS dari on-premise ke cloud dengan auto-scaling, agar sistem lebih kuat saat volume paket naik. Kedua, tata ulang gudang dengan aliran flow through dan tambahkan conveyor, agar proses bongkar, sortir, dan muat lebih lancar. Ketiga, mengubah KPI sektoral menjadi KPI lintas fungsi, supaya setiap divisi tidak hanya mengejar target masing-masing, tetapi juga bertanggung jawab terhadap hasil proses secara keseluruhan. Keempat, retention, bonus, dan pelatihan kilat agar pegawai lebih stabil dan lebih paham SOP. Trade-off-nya adalah perbaikan ini membutuhkan biaya, waktu, dan penyesuaian organisasi. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya lebih besar karena dapat menurunkan keterlambatan, mengurangi barang rusak, dan memperbaiki koordinasi antar divisi. Pada diagram 2B, jalur bypass manual dihapus dan diganti dengan prosedur darurat resmi. Selain itu, proses juga diperkuat dengan pengecekan kapasitas server, scanner cadangan offline, auto sorting, unknown system, dan quality control di beberapa titik. Pada fase kontrol, perusahaan perlu menerapkan statistical proses kontrol untuk memantau kerusakan barang dan unknown sistem sebagai sistem peringatan dini jika terjadi perlambatan server atau penumpukan paket. Kesimpulan untuk nomor 2 adalah bahwa PT Anugrah Logistik harus diselesaikan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis data, bukan dengan menyalahkan satu divisi saja. Untuk nomor 3, saya menjelaskan hasil analisis dari tugas kelompok tentang aplikasi signal atau Samsat Digital Nasional dengan pendekatan DMAIC dan Six Sigma. Pada tahap design, masalah utama yang ditemukan adalah ketidakstabilan sistem seperti server error, layanan tidak tersedia, kegagalan OTP dan biometrik, serta transaksi pembayaran yang tidak sinkron. Dampaknya bagi pengguna adalah pemborosan waktu, ketidakpastian layanan, kekhawatiran terhadap denda pajak, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Pada tahap measure, kelompok menganalisis 315 ulasan pengguna Google Play Store periode Mei 2026. Dari ulasan tersebut ditemukan 78 defek. Hasil perhitungan menunjukkan nilai di PMO sebesar 49.524, tingkat sigma 3,15 dan yield atau tingkat keberhasilan sebesar 95,05%. Pada tahap analyze, akar masalah terbesar adalah kegagalan sistem atau server error dengan presentase 43,59% dari total defect. Penyebab utamanya adalah kapasitas server yang belum mampu menangani lonjakan akses, sinkronisasi database pusat dan daerah yang belum stabil,
serta belum adanya mekanisme auto recovery. Pada tahap improve, usulan perbaikannya adalah migrasi dari cloud server dengan auto scaling, sistem tiketing otomatis, chatbot untuk customer service, optimasi payment gateway, push notification real time, perbaikan biometrik, dan live tracking dokumen fisik. Pada tahap kontrol, target pengawasan yang dibuat antara lain uptime minimal 99%, verifikasi kurang dari 5 detik, keberhasilan transaksi minimal 98%, respons layanan kurang dari 24 jam, dan kepuasan pengguna minimal 90%. Kesimpulan dari nomor 3 adalah bahwa aplikasi Signal sudah menjadi bentuk digitalisasi layanan publik yang baik, tetapi masih perlu peningkatan pada stabilitas server, transaksi pembayaran, dan layanan pelanggan agar lebih andal dan dipercaya masyarakat. Demikian presentasi saya mengenai jawaban UTS mata kuliah analisis proses bisnis. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.